السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه وإخوانه. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bermuajahah dalam kajian setiap mestinya Selasa pekan keempat, qaddarallahu ma syaa fa'ala, karena pekan lalu kami tidak bisa hadir. Kajian kita laksanakan pada hari ini. Saya akan membaca satu kisah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Kitab Adabul Mufrad, kumpulan-kumpulan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu ataahu rajulun. Ibnu Abbas didatangi seorang laki-laki. Faqala, laki-laki ini bercerita tentang kejadian yang dia alami. Inni khatabtu imra'atan, saya melamar seorang perempuan. Fa'abat antangkihani, tapi perempuan ini enggan, dia tidak mau menerima lamaranku, dia menolak lamaranku. Wa khatabaha ghairi, sesudah itu dia dilamar oleh seorang laki-laki yang lain. Fa ahabbat antangkihahu, dan perempuan itu pun menerima lamaran laki-laki tersebut. Faghirtu 'alaiha, kemudian saya cemburu, ya, saya iri kepada laki-laki tersebut, kata laki-laki tersebut, ya, dia cemburu kepada laki-laki yang lamarannya diterima. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka aku pun membunuh perempuan tersebut, ya. Jadi ini terjadi pada zaman tabi'in. Laki-laki membunuh perempuan karena cintanya ditolak, karena cemburu, ya. Jadi cinta ditolak, pedang bertindak, bukan dukun bertindak, ya. Dia bunuh Bapak Ibu. Jadi tidak main-main. Jadi cinta ini berbahaya. Cinta, ya, maka jangan bermain-main dengan perasaan, ya, bahaya. Ya, dibunuh. Maka laki-laki ini menemui Ibnu Abbas, fahalli min taubatin, apakah masih ada taubat untukku? Subhanallah. Jadi ini laki-laki hebat. Ya. Setelah dia membunuh, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana cara taubatnya? Apa masih ada taubat untukku? Qala, Ibnu Abbas malah balik bertanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la, ibuku sudah tidak ada. Artinya ibunya sudah meninggal. Qala, Ibnu Abbas berkata lagi kepada laki-laki tersebut, tub ilallah, bertaubatlah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrab ilaihi mastata'tah. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan untuk menebus kesalahanmu yang telah membunuh perempuan tersebut, ya. Fadhahabtu, maka Atha bin Yasar menemui Ibnu Abbas. Fasa'altu, aku bertanya kepada dia, kepada Ibnu Abbas, Atha bin Yasar. Ya, Atha bin Yasar ini tabi'in. Lima sa'altahu an hayati ummih. Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau menanyakan tentang ibunya? Ya, apa masih hidup? Kenapa engkau bertanya seperti itu? Ini orang, ya, sedang konsultasi bagaimana cara taubatnya setelah dia membunuh. Tapi kenapa engkau menanyakan ibunya masih hidup apa tidak? Apa kaitannya? Ma'alaqatuh. Apa kaitannya taubatnya dengan ibunya? Ya, kira-kira apa kaitannya, kata Atha bin Yasar. Faqala, Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allahi min birril walidayh. Kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu amalan apa yang bisa atau yang paling, ya, mendekatkan dia kepada Allah dengan dia membunuh tersebut, melebihi berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Dari hadis ini atau dari riwayat ini bukan hadis, ya, dari kisah ini ada beberapa pelajaran penting. Bayanun ma li walidati minal huquqi 'alal ibni dzakaran kana aw untha. Ini menjelaskan kepada kita tentang hak kedua orang tua, baik ibu ataupun bapak. Keduanya memiliki hak yang sangat besar dari anaknya. Waqad taqaddama ma'ana su'al as-sa'il alladhi qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam abarru ya Rasulullah. Tetapi tidak bisa dipungkiri, sebagaimana seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling berhak, ya, aku berbuat baik kepadanya? Jawaban Rasulullah, ummuka. Faradda alaihi, Rasul mengulang sampai 3 kali. Salasa marrat, sampai 3 kali. Ummuka, ummuka, summa abaka. Sesudah 3 kali, barulah bapakmu. Ya. Wa huwa dalilun ala anna al-umma min al-huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Ini menunjukkan, ya ibadah Allah, bahwa hak orang tua terlebih ibu, ya, ibu kita itu di atas segala-galanya, ba'da haqqillah, sesudah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, di antara keutamaan kita berbakti kepada ibu, kepada orang tua, secara khusus kepada ibu, adalah dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Demi Allah, saya mohon maaf, kita semua sesungguhnya masing-masing punya masa lalu, dan dosa-dosa kita ini sangat banyak. Kesalahan-kesalahan kita ini besar dan banyak. Pada bulan lalu saya sampaikan, andai kesalahan-kesalahan kita itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Asy-Syura ayat 30, sungguh kita tidak akan pernah berani duduk di tempat ini. Ya, karena apa? Dosa itu kan kalau diketahui oleh orang lain memalukan, Pak. Ya.
Memalukan. Apalagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, andai dosa ini ada baunya, ya, saya sampaikan pada bulan lalu, andai dosa ini berbau, demi Allah, masjid ini Pak akan busuk. Busuk bukan karena karpetnya, karpetnya wangi, ya, tetapi masjid ini akan busuk dengan bau badan kita. Kenapa? Bau dosa-dosa kita. Betapa busuknya badan kita, pengaruh dosa yang kita lakukan. Orang yang beriman, orang yang cerdas, dia harus tahu, mengerti bagaimana cara melebur dosa. Karena apa ya ibadallah? Kita ini Pak masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita terhalang, terhindar dari neraka karena ampunan Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita akan masuk surga. Dan demi Allah, jika bukan karena belas kasih sayang Allah, jika bukan karena ampunan Allah, kita tidak akan terhindar dari neraka. Kenapa? Dosa-dosa kita sangat banyak. Allah memberikan ampun, Allah memaafkan kita. Dan di antara perkara yang dengannya dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, bahkan ini masuk dalam perkara besar, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Berbaktilah kepada orang tua kita. Dengan kita berbakti kepadanya, itu adalah maftuh, ya, dia merupakan pintu lil muznib, terhadap pendosa. Tadi saya katakan, kita semua ini pendosa, dan kita harus tahu bagaimana cara bertaubat kepada Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala. Dan di antara perkara yang dengannya dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, apa itu? Hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu kita, ya ibadah Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah katakan, sungguh binasa. Sungguh binasa. Siapa orang yang binasa itu? Orang yang menjumpai orang tuanya, dia ketemu dengan bapak ibunya, dia sudah besar, umurnya sudah 30, umurnya 20, apalagi umurnya sudah 40, dia masih ketemu orang tua, tetapi keberadaan orang tuanya itu tidak menghantarkan dia ke surga. Maka ini adalah manusia yang paling binasa di muka bumi, ya ibadah Allah. Apa artinya? Keberadaan orang tua itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dengan syarat kita berbakti kepadanya. Keberadaan orang tua kita menghantarkan kita ke surga dengan syarat berbakti kepadanya, terlebih ibu kita. Kenapa ibu, ya ibadah Allah? Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah Luqman, mohon maaf Bapak, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasa seorang bapak terhadap anaknya. Yang Allah sebutkan adalah jasa ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, kata Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi ketika menyebutkan jasa, yang Allah sebutkan adalah jasa seorang ibu yang telah hamil, lelah, mengandung 9 bulan demi kita anaknya. Ya, subhanallah. 9 bulan kita berada dalam rahim ibu kita. Bapak Ibu,
Kapan-kapan, terutama kita ya, kapan-kapan coba kita naruh sesuatu di perut, ya, 1 kilo, ya, lalu kita ikat, ya, kuat-kuat, lalu kita jalan. Tidak usah 1 pekan, 1 hari saja, 1 hari saja. Kita ikatkan sesuatu di perut kita 1 kilo, kita berdiri, bangun, ya, kemudian kita tidur, kita nunduk. Berat Pak, berat. Gak sanggup kita Pak, gak sanggup kita. Itulah ibu kita, 9 bulan dia membawa perut besar. Dapat dibayangkan, dia duduk susah, baring susah, bangun dari duduknya susah, naik susah. 9 bulan Bapak Ibu, gak teratur tidurnya ibu kita. Susah tidurnya ibu kita. Berhenti sampai di situ? Demi Allah tidak. Dia mengeluarkan kita, melahirkan kita antara hidup dan mati. Berhenti sampai di situ? Tidak. Menyusui kita 20 bulan, ya. Salasuna syahra, 30 bulan ibu kita menderita. Makanya di dalam Al-Qur'an, Pak, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jasa bapak. Yang Allah sebutkan jasa ibu. Kenapa? Apa rahasianya? Padahal tidak bisa dipungkiri. Bapaknya bekerja, bagaimana anaknya lahir, belum lagi kalau sesar harus butuh biaya besar. Siapa yang bekerja? Bapak. Seorang laki-laki. Ya. Bapaknya harus bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Ya, khawatir sesar butuh biaya besar. Ya, itu kan bapak yang berjuang. Tapi coba perhatikan, tidak disebutkan oleh Allah istilah itu. Yang Allah sebutkan adalah lelahnya ibu mengandung, lelahnya ibu melahirkan, lelahnya ibu menyusui. Apa hikmahnya kira-kira? Kata ulama, karena kita seorang anak tidak pernah melihat bagaimana lelahnya ibu. Kita tidak pernah melihat bagaimana kita berada dalam rahim. Tidak pernah kita ketahui itu. Yang kita lihat adalah bagaimana bapak lelah bekerja. Itu yang kita lihat. Bagaimana seorang laki-laki, apalagi mohon maaf dia kuli bangunan, harus naik ke bangunan yang tinggi. Seorang nelayan, dia harus di tengah ombak sekian hari. Itu yang diketahui oleh seorang anak. Anak tidak melihat bagaimana besarnya perut ibu saat dia berada dalam rahim. Seorang anak tidak mengetahui bagaimana lelahnya seorang ibu melahirkan. Karena kita sudah tahu besar. Ya, kita sudah besar. Ikhwan, kebahagiaan manakala kita masih punya ibu. Ini kebahagiaan luar biasa. Jika kita masih punya seorang ibu. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kita yang punya dosa banyak ini. Ya. Kita yang memiliki dosa banyak ini. Manfaatkan keberadaan ibu kita. Ya. Manfaatkan keberadaan ibu kita. Seperti apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, saya tidak tahu amalan apa yang harus dia kerjakan, ya, selain berbakti kepada ibunya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Kecuali orang itu terjerumus pada kesyirikan, ya, dia terjerumus pada syirik, maka tidak cukup dia berbakti kepada ibunya. Dia harus melepas segala bentuk kesyirikan yang ada pada dirinya. Ya, dia harus melepas segala bentuk kesyirikan. Nah, setelah ditegakkannya syariat Allah, ternyata juga tidak cukup berbakti kepada orang tua.
Kenapa? Karena setiap kezaliman itu harus diselesaikan dengan bentuk kezalimannya. Kalau dia membunuh, kalau syariat Islam tidak cukup sekedar berbakti ke orang tua. Kalau syariat Islam dia harus dibunuh. Namanya qisas. Ya. Jika dia mengambil barang orang lain, lalu dia ingin taubat, tidak cukup berbakti ke orang tua. Dia harus mengembalikan apa yang dia ambil. Ya. Kalau dia pernah memukul orang lain, tidak cukup dengan berbakti kepada orang tua. Dia harus meminta maaf, ya, kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya. Tetapi sesudah dia memenuhi, ya, meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi, dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dengan segala bentuk kebaktian, dengan segala bentuk, ya, kebaikan yang dia lakukan. Oleh sebab itu, ya ikhwan, saya ingin katakan lagi, berbahagialah kita. Berbahagialah kita jika kita masih punya orang tua, terlebih ibu. Ada seorang sahabat. Dia datang kepada Nabi untuk berjihad. Dia minta izin kepada Nabi untuk ikut perang. Nabi tanya kepada sahabat ini, apakah ibumu masih ada? Iya, ibuku masih ada. Kembalilah, berbuat baiklah kepada ibu, karena surgamu ada di telapak kakinya. Subhanallah. Surgamu ada di telapak kakinya. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk masuk surga melalui ibumu. Seorang tabi'in, Hasan al-Basri, ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis luar biasa tangisannya. Dia menangis. Ditanya dia, Hasan al-Basri ditanya, kenapa engkau menangis, ya Hasan? Bagaimana aku tidak menangis? Allah Subhanahu wa taala hari ini mengambil pintu surgaku, katanya. Bagaimana aku tidak menangis? Allah Subhanahu wa taala mengambil pintu surga dariku. Pintu surga itu adalah ibuku. Orang tua, terlebih ibu, adalah pintu surga paling tengah, kata Nabi. Engkau bisa memanfaatkannya atau engkau bisa mengabaikannya. Hasan Basri, ulama besar kalangan tabi'in, dia menangis. Allah mengambil pintu surgaku, katanya. Ikhwani, jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi, sesudah kita punya pasangan, sesudah kita punya anak, jangan pernah kurangi baktimu kepada ibumu. Ya. Tapi terkadang ada pasangan yang dia berkurang baktinya kepada orang tuanya disebabkan pasangannya. Itu tidak boleh terjadi. Kadang-kadang seorang istri ingin berbakti kepada ibunya, tapi dihalang-halangi oleh suaminya. Pun demikian sebaliknya, itu jangan sampai terjadi. Kalau ada orang, pasangan, menghalang-halangi pasangannya berbuat baik kepada orang tuanya, dia sedang mengajarkan untuk durhaka kepada orang tuanya. Misalkan suami, ya, menghalang-halangi istrinya agar istrinya ini berbuat baik kepada orang tua kandungnya. Sesungguhnya suami ini sedang mengajar, ya, sedang mengajarkan istrinya bagaimana istrinya ini
durhaka kepada atau kurang ajar kepada mertuanya, orang tua dari suaminya. Jangan sekali-kali kita menghalang-halangi pasangan kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Kalau saya berbakti kepada mertua saya, itu sama halnya saya berbakti kepada ibu bapak saya. Kenapa? Kalau saya berbakti, hormat, berbuat baik kepada mertua saya, maka secara otomatis istri saya akan berbakti, berbuat baik kepada orang tua kandung saya. Itu artinya apa? Kita akan senang, bahagia jika istri kita baik kepada orang tua kandung kita. Tapi kalau sampai pasangan kita jahat, kasar kepada orang tua kita, betapa sedihnya kita, Pak. Betapa sedihnya kita. Ya, ngapain kamu berbuat baik kepada bapak ibumu? Ngapain kamu ngasih uang terus kepada bapak ibumu? Ya, betapa sedihnya kita. Maka jangan pernah menghalangi pasangan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terlebih ya, ibu kita. Ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan. Birral ummi, ya. Fa inna birral ummi a'zamul a'mali allati yu'jaru 'alaiha al-insan. Ya. Berbuat baik kepada orang tua, secara khusus ibu, terlebih ibu, dia merupakan a'zamul a'mali allati yu'jaru 'alaiha. Ya, amalan yang sangat besar, dengannya dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua, terlebih ibu, ini adalah amalan yang dengannya orang akan mendapatkan pahala besar. Wa tukaffiru biha sayyi'atuh, dan dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa turfa'u biha darajatuh. Ya. 3 keutamaan berbakti kepada orang tua, terlebih ibu. Mendapatkan pahala besar, dosa diampuni, derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsyadahu ila ay ya'mala a'mal al-khairi allati biqadri 'alaiha wa yusaddiqu fit taubati wallahu ghafurur rahim. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas membimbing pembunuh tadi. Ya. Apakah ibu masih hidup? Karena ini yang difahami oleh Ibnu Abbas, berbuat baik kepada ibu adalah amalan yang paling utama. Ya, dengannya dosa-dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi berbahagialah. Berbahagialah jika kita masih punya orang tua, terlebih ibu. Jangan sia-siakan mereka. Mereka itu adalah, terutama ibu, pintu surga kita bagian tengah. Ya. Pintu surga bagian tengah. Pintu surga yang paling utama. Masuklah surga melalui pintu mana saja, terutama pintu paling tengah, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian kajian kita. Insyaallah kita akan sambung pertemuan mendatang, ya, kisah seseorang yang terjerumus pada dosa. Ya, kalau tadi pembunuh, ada kisah yang lain, dia terjerumus pada dosa, dia mengira bahwa dosa yang dia lakukan itu termasuk dosa besar. Bagaimana cara taubatnya? Juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan mendatang. Ya, insyaallah kita secara rutin akan mengkaji kitab Aunul Ahadis Samadi Syarah Al-Adabil Mufradi. Ya, Aunu Ahadis Samadi Syarah Al-Adabil Mufrad. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.